Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar Pedo? Saya Safia Mutiara Zahra. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Retensi Karyawan Gen Z, Studi Literatur berbasis data sekunder makro. Perlu saya sampaikan, judul ini merupakan penyesuaian dari judul awal proposal saya, yaitu analisis faktor yang memengaruhi rendahnya retensi karyawan Gen Z pada sektor teknologi di Jakarta. Judul ini di-upgrade ke pendekatan makro agar proses perolehan data lebih terjangkau, efisien, dan tetap memberikan gambaran analisis yang luas serta representatif secara industri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan paradigma dunia kerja pasca pandemi COVID-19. Fenomena rendahnya retensi atau maraknya job hopping pada Gen Z bukan lagi sekedar masalah internal satu perusahaan, melainkan isu makro di tingkat industri. Dengan beralih ke studi data sekunder makro periode 2020 sampai 2026, fokus riset bergeser dari kuesioner satu sektor saja menjadi sintesis tren agregat yang mencakup skala nasional hingga global. Selanjutnya, dari fenomena tersebut terdapat 4 masalah utama, yaitu ada tingginya turnover intention Gen Z yang mencapai 35% hingga 40%, adanya mismatch ekspektasi kerja, tingginya angka pengangguran terbuka, usia muda menurut BPS, serta pergeseran nilai ke arah fleksibilitas dan mental health. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor dominan retensi Gen Z dan analisis dampak tren dinamika ketenaga kerjaan makro. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis klaster faktor penentu retensi dan memberikan rekomendasi strategi bagi manajemen talenta untuk merancang ekosistem kerja yang adaptif. Secara teori, karakteristik Gen Z sebagai digital native menuntut otonomi dan meaningful work. Terjadi pergeseran teori retensi dari model tradisional yang berfokus pada kompensasi finansial menuju model modern yang menekankan faktor non-moneter seperti fleksibilitas kerja, mental health, dan integrasi teknologi. Selanjutnya, ada metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Data sekunder makro diolah dari laporan resmi BPS serta laporan global Deloitte rentang tahun 2020 hingga 2026. Tahapan analisis data dilakukan melalui model interaktif, mulai dari pengumpulan, seleksi, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil sintesis data sekunder makro menunjukkan 3 klaster utama penentu retensi Gen Z. Pertama, lingkungan kerja dan fleksibilitas. Adanya sistem hybrid dan otonomi jam kerja berdampak sangat tinggi terhadap keputusan bertahan. 2. Kesejahteraan mental. Pencegahan burnout dan stres kerja menjadi faktor krusial bagi loyalitas karyawan. Yang ketiga, ada karir dan teknologi yang dimana transparansi jenjang karir dan efisiensi teknologi menekan angka job hopping. Dari data makro mencatat turnover intention Gen Z global berada di angka 35 hingga 40% dan tingkat nasional kelompok muda yang menyumbang 17% sampai 20% angka pengangguran akibat mismatch ekspektasi. Selanjutnya, dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, kompensasi finansial adalah kebutuhan dasar, namun faktor non-moneter menjadi kunci pembeda loyalitas. Kedua, fleksibilitas kerja dinilai Gen Z sebagai bentuk apresiasi terhadap otonomi mereka. Ketiga, lingkungan kerja yang kaku dan tidak sehat secara psikologis terbukti menurunkan staying intention secara drastis. Sebagai kesimpulan, retensi Gen Z sangat ditentukan oleh integrasi faktor non-moneter. Rekomendasi strategis yang diusulkan meliputi penerapan kebijakan hybrid working, restrukturisasi budaya kerja yang suportif,
serta penyediaan peta karir transparan berbasis teknologi digital. Sekian saja pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.